Bayangkan, seorang remaja miskin yang bahkan kesulitan makan, menemukan seekor kuda terluka di tengah hutan. Tanpa imbalan, tanpa harapan, ia memilih untuk menolong. Hari demi hari, ia merawatnya dengan penuh ketulusan. Hingga akhirnya kuda itu pergi begitu saja, tanpa ucapan terima kasih. Waktu berlalu, hidup remaja itu semakin sulit. Hingga suatu malam, di saat ia hampir kehilangan harapan, sesuatu muncul dari balik hujan. Seekor kuda. Bukan kuda biasa, tapi kuda yang dulu pernah ia selamatkan. Namun, mengapa kuda itu kembali? Dan keajaiban apa yang akan terjadi setelahnya? Pagi itu sunyi. Kabut tipis menggantung di atas ladang. Arka berjalan perlahan. Sepatu lusuhnya penuh debu. Perutnya kosong sejak kemarin malam. Ia sudah terbiasa. Hidup miskin mengajarinya diam. Di desa kecil itu, Arka dikenal sebagai anak pekerja keras. Tapi nasib tak pernah benar-benar berpihak. Ayahnya telah lama tiada. Ibunya sakit-sakitan di rumah kayu sederhana. Arka berhenti sejenak. Ia mendengar sesuatu. Suara lirih. Seperti erangan. Ia menoleh ke arah hutan kecil di pinggir ladang. Langkahnya ragu. Namun rasa ingin tahu mengalahkan takut. Ia mendekat. Semak-semak bergoyang pelan. Dan di sana, seekor kuda terbaring lemah. Tubuhnya besar, namun penuh luka. Darah kering menempel di kakinya. Arka menahan napas. Kasihan, bisiknya. Kuda itu mencoba bangkit, namun jatuh kembali. Matanya penuh rasa sakit, tapi juga ketakutan. Arka tahu, ia tidak punya apa-apa. Tidak punya uang. Tidak punya alat. Namun ia punya hati. Ia mendekat perlahan. Tangannya gemetar. Tenang, aku tidak akan menyakitimu, katanya lembut. Kuda itu menatapnya. Diam. Seolah memahami. Arka membuka jaket tipisnya. Ia merobek bagian dalamnya. Kain itu ia gunakan untuk membalut luka. Tidak rapi, tapi cukup untuk menghentikan darah. Ia bolak-balik ke sungai kecil. Membawa air dengan tangan kosong. Ia membersihkan luka. Dengan sabar. Waktu terasa lama. Matahari mulai naik tinggi. Arka kelelahan. Namun ia tidak pergi. Bertahanlah, bisiknya lagi. Kuda itu akhirnya sedikit bergerak. Napasnya lebih tenang. Arka tersenyum kecil. Hari itu, ia memilih untuk tidak bekerja. Ia memilih menjaga seekor kuda asing. Sore menjelang. Langit berubah jingga. Arka tahu ia harus pulang. Ibunya menunggu. Ia berdiri pelan. Maaf, aku harus pergi, katanya lirih. Kuda itu menatapnya lagi. Lebih tenang sekarang. Arka melangkah mundur. Namun sebelum pergi, ia berhenti. Besok aku kembali, janjinya. Ia tidak tahu apakah kuda itu mengerti. Tapi ia berharap. Malam itu, Arka pulang dengan tubuh lelah. Tanpa membawa uang. Ibunya hanya tersenyum lemah. Tak apa, kata ibunya. Kadang, kebaikan tidak langsung dibayar. Arka diam. Ia tidak tahu
Betapa dalam makna kata itu. Di luar, angin malam berhembus pelan. Dan jauh di hutan kecil, seekor kuda perlahan membuka matanya. Pagi berikutnya datang cepat. Arka hampir tidak tidur. Pikirannya tertinggal di hutan kecil itu. Ia bangun sebelum matahari, memberi ibunya air minum. "Aku akan kembali nanti," katanya pelan. Ibunya mengangguk. Matanya penuh pengertian. Arka berjalan cepat. Langkahnya lebih ringan dari biasanya. Ia membawa sedikit roti keras. Satu-satunya yang tersisa. Saat tiba di hutan, jantungnya berdebar. Ia takut. Kuda itu sudah tidak ada. Namun ia melihatnya. Masih di tempat yang sama. Masih hidup. Arka menghela napas lega. Syukurlah. Ia mendekat perlahan. Kuda itu mengangkat kepalanya sedikit. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini, tidak ada rasa takut. Hanya kelelahan. Arka duduk di sampingnya. Ia memecah roti kecil itu. "Ini saja yang aku punya," katanya pelan. Kuda itu mencium tangannya. Tidak makan. Seolah tahu. Makanan itu lebih penting untuk Arka. Arka tersenyum pahit. Ia makan sedikit. Sisanya ia tinggalkan di dekat kuda. Lalu ia mulai bekerja lagi. Ia mencari daun-daun lebar. Mengambil air dari sungai. Membersihkan luka yang mulai mengering. Hari demi hari berlalu. Arka selalu datang. Tanpa pernah absen. Kadang ia lapar. Kadang ia lelah. Namun ia tetap datang. Dan sesuatu mulai berubah. Kuda itu mulai berdiri. Meski masih goyah. Arka tersenyum lebar. "Kamu kuat," katanya. Ia mulai memberi nama. "Bagaimana kalau Cahaya?" Kuda itu menggerakkan telinganya. Arka tertawa kecil. "Ya, kamu seperti cahaya di hidupku." Waktu terus berjalan. Luka-luka itu perlahan sembuh. Bulu kuda kembali bersih. Matanya kembali hidup. Suatu sore, Cahaya akhirnya berdiri tegak. Arka hampir tidak percaya. "Kamu berhasil." Namun kebahagiaan itu tidak lama. Dari kejauhan, terdengar suara orang-orang. Langkah kaki. Dan suara keras. Di sana. Itu kudanya. Arka menoleh cepat. Beberapa pria mendekat. Wajah mereka tegas. Salah satu dari mereka membawa tali. "Itu milik Tuan Besar," kata seorang pria. Arka terdiam. Ia melihat Cahaya. Kuda itu gelisah. Pria-pria itu semakin dekat. Tanpa banyak bicara. Mereka langsung mengikat Cahaya. "Terima kasih sudah menemukannya," kata salah satu dari mereka singkat. Tidak ada senyuman. Tidak ada penghargaan. Hanya formalitas dingin. Arka ingin berkata sesuatu. Namun kata-katanya tertahan. Ia hanya bisa melihat. Cahaya berusaha melawan. Menarik tali. Matanya mencari Arka. Ada sesuatu di sana. Seperti tidak ingin pergi. Arka menggenggam tangannya. "Pergilah, kamu sudah kuat sekarang," katanya pelan. Kuda itu akhirnya diam. Perlahan, ia dibawa pergi. Langkah demi langkah menjauh. Arka berdiri sendiri.
Hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia kehilangan sesuatu yang bahkan belum lama ia miliki. Namun ia tersenyum tipis. Setidaknya, kamu selamat. Ia berbalik dan berjalan pulang. Tidak tahu bahwa pertemuan itu belum benar-benar berakhir. Tahun-tahun berlalu. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Arka kini bukan lagi remaja kecil. Tubuhnya lebih tinggi. Wajahnya lebih tegas. Namun hidupnya tidak banyak berubah. Ia tetap miskin. Tetap bekerja keras setiap hari. Ibunya semakin lemah. Penyakitnya tidak kunjung sembuh. Arka mencoba segalanya. Bekerja di ladang. Mengangkat barang di pasar. Namun hasilnya selalu kurang. Suatu malam, hujan turun deras. Atap rumah bocor di sana-sini. Air menetes ke lantai kayu. Ibunya batuk keras. Arka duduk di sampingnya. Wajahnya penuh cemas. Aku akan mencari uang besok, katanya pelan. Ibunya tersenyum lemah. Jangan terlalu memaksakan diri. Namun Arka tahu. Ia tidak punya pilihan. Keesokan harinya, ia pergi lebih jauh dari biasanya. Menuju kota kecil di seberang desa. Ia berharap mendapat pekerjaan lebih besar. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Orang-orang menolak. Pekerjaan sudah penuh. Arka berjalan tanpa arah. Perutnya kosong. Langkahnya berat. Sore mulai gelap. Hujan kembali turun. Ia berteduh di bawah bangunan tua. Dingin meresap sampai tulang. Arka menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar putus asa. Apa aku akan selalu seperti ini? Bisiknya. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan. Ia memejamkan mata. Bayangan masa lalu muncul. Hutan kecil. Dan seekor kuda. Cahaya. Ia tersenyum pahit. Mungkin itu satu-satunya hal baik yang pernah aku lakukan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kejauhan. Seperti derap kaki. Cepat. Berat. Arka membuka mata. Suara itu semakin dekat. Dari balik hujan, sebuah bayangan muncul. Besar. Kuat. Jantung Arka berdegup kencang. Bayangan itu mendekat. Dan ketika kilat menyambar, Arka melihatnya jelas. Seekor kuda. Berdiri gagah di tengah hujan. Bulu hitamnya berkilau. Matanya tajam, namun hangat. Arka terpaku. Tidak percaya. Kamu. Kuda itu melangkah lebih dekat. Perlahan. Seolah memastikan sesuatu. Arka berdiri gemetar. Cahaya? Kuda itu berhenti tepat di depannya. Mata mereka bertemu. Dan dalam sekejap, semua kenangan kembali. Kuda itu meringkik pelan. Seperti menjawab. Arka tidak bisa berkata apa-apa. Di tengah hujan deras, dua makhluk yang pernah saling menyelamatkan bertemu kembali. Namun Arka belum tahu bahwa kedatangan cahaya kali ini bukan sekadar kebetulan. Malam itu akan mengubah segalanya. Hujan masih turun. Namun Arka tidak lagi merasakannya. Matanya terpaku pada cahaya. Kamu benar-benar kembali. Cahaya melangkah lebih dekat.
Hidungnya menyentuh tangan Arka. Hangat. Nyata. Arka menahan air mata. Aku tidak punya apa-apa sekarang, katanya lirih. Cahaya meringkik pelan. Seolah mengerti. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara orang berteriak. Cepat! Tangkap kudanya! Arka menoleh. Beberapa pria berlari di tengah hujan. Membawa tali dan tongkat. Wajah mereka tegang. Itu kuda mahal. Jangan sampai lepas. Arka terdiam. Ia langsung mengerti. Cahaya sedang diburu. Cahaya mundur sedikit. Namun tidak pergi. Matanya kembali ke Arka. Seolah meminta keputusan. Arka menggenggam tangannya. Ia punya pilihan. Menyerahkan cahaya. Atau melindunginya. Tanpa ragu. Arka melangkah di depan cahaya. Pergi dari sini, teriaknya pelan. Namun cahaya tetap diam. Para pria semakin dekat. Kau! Menyingkir, bentak salah satu dari mereka. Arka menggeleng. Dia tidak ingin kembali. Pria itu tertawa sinis. Anak miskin sepertimu tidak mengerti apa-apa. Mereka mencoba mendekat. Cahaya tiba-tiba meringkik keras. Suara itu menggema di tengah hujan. Para pria terkejut. Dalam sekejap, cahaya bergerak cepat. Ia berputar. Menghindari tali. Lalu berhenti tepat di samping Arka. Menundukkan tubuhnya. Seolah memberi isyarat. Arka terdiam. Naik, bisiknya pelan. Ia ragu. Namun keadaan tidak memberi waktu. Arka naik ke punggung cahaya. Dan dalam detik berikutnya, mereka melesat. Cepat. Sangat cepat. Meninggalkan para pria di belakang. Angin menerpa wajah Arka. Hujan terasa seperti kabut. Ia berpegangan erat. Kemana kita pergi? Cahaya terus berlari. Melewati jalan gelap. Melewati ladang. Hingga akhirnya, mereka berhenti. Di depan sebuah rumah besar. Arka terkejut. Rumah itu terang. Megah. Pintu terbuka. Seorang pria tua keluar. Wajahnya kaget melihat cahaya. Ini, kuda itu. Matanya lalu berpindah ke Arka. Dan kau, siapa? Arka turun perlahan. Aku, hanya orang yang pernah menolongnya, jawabnya jujur. Pria tua itu terdiam. Ia mendekat. Memeriksa cahaya. Lalu mengangguk pelan. Dia tidak pernah mau dekat dengan siapapun, sejak hilang, katanya. Ia menatap Arka dalam. Tapi denganmu, dia kembali. Hening sejenak. Hujan mulai reda. Pria itu menarik napas panjang. Aku sudah mencarinya bertahun-tahun, katanya. Dan kau menjaganya saat dia terluka. Arka tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Pria itu tersenyum tipis. Kebaikanmu tidak hilang begitu saja. Ia memberi isyarat pada pelayan. Bawa mereka masuk. Arka ragu. Namun cahaya tetap di sampingnya. Seolah berkata, semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, Arka mendapat makanan hangat, tempat berteduh, dan lebih dari itu, sebuah kesempatan baru. Beberapa hari kemudian, pria tua itu menawarkan pekerjaan. Menjaga kandang.
Merawat kuda-kuda. Arka menerima tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, hidupnya berubah. Ibunya mendapat perawatan. Rumah mereka diperbaiki. Dan Arka tidak lagi berjalan sendirian. Di setiap pagi, cahaya selalu ada di dekatnya. Diam. Setia. Seperti mengingatkan satu hal sederhana. Bahwa kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa kembali di saat paling dibutuhkan.